Tapi akhirnya pada kelas 3 SD itu momen puncaknya anak tersebut tuh dapat pembulian. Betul-betul pembuliannya itu yang diketahui sama guru. Ya pokoknya intinya di sekolahannya itu dia udah yang maladaptif. Jadi buku teman-temannya selalu dilempar-lempar. Dan yang paling bikin aku nangis saat itu waktu orang tuanya datang, apa yang terjadi? Anak tersebut setiap hari Senin upacara, anaknya dipanggil ke depan, di depan semua anak yang lain, sama gurunya dibilangin, kalian jangan seperti anak ini ya. Kita sayang sama kamu, kita beda dari teman-teman kamu yang lain. Halo Precious Mom, ketemu lagi sama saya Jen, host dari Precious Mom Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu nih yang luar biasa banget, yang bisa cerita tentang sekolah yang sangat spesial. Halo Bu Francine. Hai, halo semua, salam kenal. Iya, mohon bisa diperkenalkan dulu apa sih sekolah Sahabat Terang ini dan gimana cerita awalnya sehingga sekolah ini terbentuk. Ya, salam kenal semuanya, saya Francine Mila. Sekolah Sahabat Anak Terang itu munculnya sekitar tahun 2018. Oke. Ya, udah agak lama, tahun ke-8 berarti tahun ini ya, Wow. 2026 ini. Kalau cerita asal mulai itu panjang banget. Kalau dijadiin episode itu ya sekitar ada 16 gitu ya, sama kayak episode ini film Korea. Bener-bener. Ya, jadi awalnya Miss Lala atau kakak saya begitu, beliau itu zaman dia kuliah itu ngelesin dari rumah ke rumah. Iya. Gitu. Kemudian aku SMA gabung tuh sama beliau ngelesin, tapi akhirnya kita punya satu tempat. Iya. Awalnya hanya satu kamar kos gitu, kita punya tempat dan kita pakai untuk ngelesin. Kemudian berkembang terus sampai 2-3 kamar kos kita sewa begitu ya untuk les-lesan. Akhirnya nggak cukup, yang punya kosannya juga kayaknya keberatan ya. Iya. Kamar Udah kosnya terlalu jadi banyak. beralih begitu ya. Akhirnya kita sewa satu rumah begitu dan terus kita ngelesin dari tahun ke tahun begitu. Sampai akhirnya kita menyadari bahwa anak-anak yang datang ke tempat les kita itu anak-anaknya spesial, anak-anaknya unik. Iya. Selalu ya sekitar 80-90% anak yang datang les itu pasti yang nilainya kurang di sekolah. Oke. Gak mungkin kan anak yang pinter datang les ya. Iya betul. Berarti mereka tuh karena lebih butuh spesial pembelajarannya gitu ya. Betul. Oke. Jadi sebagian besar yang datang ke kita itu entah kelakuannya, entah memang nilai akademiknya dan lain-lain itu spesial semua kita lihat. Kita semakin aware dan akhirnya kita kan jadi belajar banyak. Kita cari-cari jurnal, kita cari-cari ilmu lagi. Kenapa sih ada banyak anak yang berbeda? Ini special needs yang berkebutuhan khusus gitu kali ya? Atau Dulu kita kan mengajarnya anak sekolah umum, tapi ya memang kelihatan ada yang nulisnya hurufnya kebalik-balik, ada yang susah sekali terima pelajaran sama kita udah diulang. Kalau zaman dulunya sekolah atau sampai sekarang ya, hafalan itu kan nomor 1 ya. Iya betul. Belajar itu hafalan dan ulangan itu ya memang hasil dari hafalan. Ada banyak anak kan yang sulit sekali untuk menghafal. Kenapa sih udah kita ulang segala cara begitu ya, dan dalam tempo yang panjang begitu tetap mereka tuh nggak bisa hafal. Ada yang matematikanya kayaknya estimasinya jelek banget. Kita tanya 15 dan 50 siapa yang lebih sedikit, dia bisa bilangnya 50, kan cuma 5 dan 0. Oh, jauh sekali ya. Oke. Begitu. Jadi ada banyak kesulitan-kesulitan belajar yang dialami sama anak-anak sepanjang les tersebut. Jadi kita belajar lebih banyak, kita cari tahu, ternyata kita menemukan tuh ada beberapa diagnosa ya, entah itu disleksia. Oke. Mulai muncul apa itu ADHD. Aku sering denger tuh kayaknya ADHD ya. Iya. ASD begitu ya. Nah, mulai banyak muncul yang kenotis sama kami itu yang disleksianya. Jadi kita mulai mempelajari apa itu disleksia dan segala macamnya. Akhirnya kita mulai berubah tempat les kita itu menjadi tempat les yang multisensori.
Wow, keren banget. Itu tuh termasuk dalam visi misinya sekolah terang ini bukan sih? Sebelum menjadi sekolah, waktu itu kan masih tempat Oke, les. oke, Jadi oke. kita pada zaman tersebut jadi satu-satunya tempat les yang beda. Artinya Mhm. kita pembelajaran itu banyak pakai material, mengajak mereka multisensori, dan itu tuh berhasil. Oke, maka mulailah didirikan si sekolah ini. Oh, belum, masih Belum. belum. Oke, oke, oke. Begitu ya. Jadi saat itu ya puji Tuhan tempat les kita makin berkembang, asalnya dari satu rumah satu tingkat jadi harus cari rumah yang 2 tingkat dan seterusnya. Semakin banyak anak-anak yang Wow. pengen juga begitu ikut belajar di kita karena lebih happy, lebih fun, multisensori, tapi nilainya bagus di sekolah. Karena cocok dan sesuai kebutuhan merekanya. Yes, Betul, betul. betul. Makanya kita semakin berkembang gitu dan lain-lain. Kemudian Miss Lala punya anak. Oke. Nah, ini episode baru nih. Episode baru lagi ya, ya, Iya, ya. Miss Lala punya anak. Anaknya ternyata sejak kecil usia 3 tahun, 4 tahun masih belum bisa bicara, speech delay. Mulai kita semakin warning gitu ya, Miss Lala terutama mulai cari-cari, periksa dan lain-lain. Memang waktu itu dikategorisasikannya sebagai ASD anaknya Miss Lala itu. Kemudian cari tahu lagi karena sebelumnya kita udah tahu ya apa itu disleksik. Kayaknya bukan ASD nih, kita coba cari Oke. lagi referensi dan lain-lain, ya betul memang ternyata anak ini tuh disleksia berat. Oke. Oke, tetap masih di sekolah umum, tapi Miss Lala juga sudah cari sekolah umumnya yang agak bawah standar Oke, akademiknya. ya, ya. Tapi akhirnya pada kelas 3 SD itu momen puncaknya anak tersebut tuh dapat pembulian. Betul-betul pembuliannya itu yang diketahui sama guru. Tapi sayangnya gurunya bilang namanya juga anak-anak. Oh iya, nggak Wow, bisa itu sih. ya. Iya, iya, Misalnya udah setuju. gak bisa, beliau langsung tarik anaknya dan keluarin hari itu juga. Supaya para mam yang di rumah ngerti juga nih disleksia itu boleh dijelaskan nggak, supaya kita cukup mengerti lah. Ya, Seperti apa sih? disleksia itu ada beberapa pemahaman. Yang paling banyak dipahami itu adalah anak-anak yang kesulitan baca, tulis, dan hitung. Oke. Oke, tapi di balik itu semua ada anak-anak yang bisa baca tulis hitungnya lancar, mudah, tapi mereka sosial emosionalnya tidak berkembang sesuai dengan usianya. Oke. Itu juga termasuk salah satu ciri dari disleksia. Kemudian ciri lainnya adalah working memory-nya pendek sekali. Jadi hari ini dikasih tahu, nanti siang bisa lupa. Padahal Oke. pagi-pagi dimarahin, kamu nggak boleh A, B, C ya. Siang itu bisa happy lagi, bisa senyum lagi, dan lakukan hal yang sama lagi. Oke. Iya, iya, iya. Karena dia working memory-nya sangat pendek. Sosial emosional beberapa anak itu juga buruk. Gitu. Oke. Selain yang tadi baca, tulis, dan hitungnya mungkin mereka kesulitan. Bukan artinya tiga-tiganya ya, mungkin Iya, salah iya, iya. satu. Mungkin salah Antara satu. matematikanya saja, atau bacanya saja, atau tulisnya saja. Oke, berarti kalau itu tuh memang bawaan dari lahir kah atau Iya. jadi memang tidak bisa dipaksakan ya? Betul, jadi kalau disleksia itu genetik. Oke. Artinya kalau anaknya disleksik mungkin salah satu orang tuanya atau keduanya juga disleksik. Tapi kan Oke. derajatnya beda. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Nah, kalau yang ringan itu agak rancu sih, atau mereka ya sama sih seperti anak pada umumnya, tapi pasti deh ada yang beda sedikit. Oke, oke. Nah, dilanjutin nih dari Ya. cerita yang tadi nih setelah Ya. dibully terus akhirnya Ya, anak tersebut ditarik dari sekolah, diberhentikan. Kemudian suaminya Pak Melki tanya, lah anak kita dikeluarin ya? Iya, terus mau sekolah di mana? Nggak tahu. jadi iya, 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 iya. Iya, Karena memang masih cukup sulit ya mencari sekolah untuk betul. yang Yang memahami seperti itu tuh Iya, sulit iya. sekali. Akhirnya kita ketemu, begitu kita bertiga ketemu, terus kita bilang ya udah kita bikin sekolah aja yuk. Keren banget, ini luar biasa banget. Iya, iya, iya. Terus Ya, sejak saat itulah makanya murid pertama dan sebetulnya founder dari Sahabat Anak Terang itu adalah anak tadi, namanya Devosio Alvin. wow, iya, iya, iya.
Keren Karena banget. dialah akhirnya kita memberanikan diri untuk membuat sekolah Sahabat Anak Terang, membuat sekolah inklusi, membuat Oke. untuk anak-anak yang istimewa. Jadi kan pasti visi dan misi program-program pendidikan, fasilitas yang ada di sekolahnya tuh pasti berbeda lah. Boleh diceritakan nggak, Bu Francine? Ya, sekolah kita basicnya Montessori, Hmm. jadi memakai metode Montessori. Jadi sejak pertama kali tadi sekolah itu didirikan juga Montessori udah kita lakukan. Jadi bukan karena FOMO gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, tapi Justru kita malah setelah penelitian banyak dan udah melakukan ke anak-anaknya ya, justru malah yang betul ya. berhasil. Karena Oke. kan baru-baru sekarang ya Iya, Montessori itu kayaknya booming. Kalau kita bener. udah lakukannya sejak dulu. Sejak yang kita melakukan les-lesan itu, nah itu juga sudah sebetulnya. 2000 berarti ya. Karena kan mulai 2018 bahkan Iya, dari betul. sebelumnya ya. Iya. Kemudian basicnya kita membuat sekolah ini tuh pengen anak-anak ini dihargai keunikannya. Wow. Kita kan yakin ya bahwa manusia itu diciptakan unik, Iya, betul. gak ada yang sama Gak ada yang satupun. sama, betul. Yes, anak-anak juga sama. Hmm. Sayangnya ada ya banyak praktek pendidikan yang menyamaratakan semua. Hmm. Anak-anak harus belajar dengan satu cara, harus belajar pelajaran yang sama, harus menggunakan rumus yang sama, harus menghafal hal yang sama. Itu kan seperti diseragamkan. Iya. Tapi kalau kami mengedepankan bahwa sekolah ini harus menghargai keunikan setiap anak. Wow. Nah, itu tuh sejalan dengan metode Montessori sebetulnya. Iya, iya. Bahwa anak-anak punya kebebasan. Mereka hari ini mau belajar pelajaran apa, mereka punya antusiasmenya di area apa, sehingga visi misi sekolah kita itu kan adalah menjadikan anak-anak itu berkembang sesuai dengan jati dirinya masing-masing. Keren banget ya. Kalau kayak gitu berarti fasilitasnya tuh berarti kalau misalnya kayak kita kan kala apa sih belajar dulu nih. Belajar dulu ini nanti semua udah dipelajarin. Oh, tahu yang senangnya ini mungkin baru ambil jurusan itu kan. Kalau Ya, misalnya SMP, SMA terus akhirnya ke jurusan mana. Nah, kalau ini berarti dari awal banget udah dicari nih dia mau belajarnya apa. Tapi kalau kayak gitu ya ngajarnya bingung nggak sih sebenarnya? iya, bukan bingung ya, tapi harus punya keahlian. Oke, Ya, iya iya jadi keahlian memang khusus ya. pendamping guru-guru kami, ya apa mentor-mentor dan fasilitatornya itu wajib ikut pelatihan-pelatihannya intern kita Oke. supaya mereka bisa mendampingi anak-anak ini. Karena memang betul jadinya setiap anak itu punya individual lesson plan-nya masing-masing, punya target belajar masing-masing, punya ya tadi mata pelajarannya masing-masing, punya subbab materi yang dipelajari masing-masing gitu deh Seunik kira-kira. itu ya. Ya, Dan itu tuh ada tesnya nggak sih? Kayak kita kan kalau psikologi tuh ada kayak tesnya nih aku masuknya ini atau tipe apa. Nah itu ada tesnya atau kita memang kayak main-main dulu aja terus nanti kelihatan nih anaknya seneng ke apa gitu. ya untuk sekolah dasar itu kita memberikan semua informasi. Oke. Jadi nggak ada Oh pemilahan. sama. Betul, semua informasi sama kita diberikan. Karena memang stages development atau ya perkembangan anak-anak usia SD itu mereka sangat ingin mendapatkan banyak informasi. Jadi Wow, nggak iya. perlu ada pembatasan sih. Iya iya. SMP dan SMA-nya lebih banyak pada pembentukan karakter. Kalau yang ada cerita nggak sih Bu Francine yang pernah udah masuk sekolah ini terus apa yang dia rasain terus gimana akhirnya gitu sampai maksudnya dia bisa ke masyarakat lagi kasarnya gitu. Ada banyak. Banyak banget ya. Boleh cerita yang cukup berkesan mungkin buat Bu Francine ya. Yang paling berkesan ada dua sih. Iya Satu iya. yang baru-baru ini, baru paling sebulan inilah terakhir anaknya baru join. Yang satu lagi waktu pertama kali sekolah ini berdiri. Nah, yang dulu banget ya mungkin. Ada satu anak cowok, dia datang ke sekolah kami, diantarnya sama oma opah. Oke. Begitu, oma opahnya bilang, Miss tolong bantu cucu saya, kasihan banget cucu saya ini. Kenapa begitu? Ya pokoknya intinya di sekolahan itu dia udah yang maladaptif. Jadi buku teman-temannya selalu dilempar-lempar.
papan tulis dicoret-coret, bangku kursi Dibalikin. dibanting-banting, dia dimasukkan ke ruang UKS begitu ya, supaya sendiri sama sekolahannya, tapi di ruang UKS kasurnya juga diberantak-berantakin, Oke, bayangin, iya iya, tempat wow. sampah ditumpah-tumpahin. Itu kelas 3 SD gitu. Oke. Itu yang terjadi karena oma opahnya mengasuh ya waktu itu tuh, karena mami papinya kan kerja. Jadi kayaknya sering banget dipanggil tuh oma opahnya. Iya. Dan beliau juga ya bingung kenapa Harus cucunya gimana seperti ini itu. ya? Iya. Dia datang, oma opa itu yang minta bantuan, kita harus apa gitu. Terus kata kita, ya kita bisa bantu kalau pindah sekolah. Akhirnya pindah ke sekolah kita. Betul seminggu pertama itu wow seru. Tantrum ya kali ya. Dia kayak seperti kalau Iya. orang bilang tantrum. Iya Padahal betul, belum mirip ngerti. ya, mirip Iya, iya. tantrum. Seminggu pertama lumayan tuh heboh di sekolah. Tapi kita coba pahami dengan semua strategi dan keilmuan yang kita punya begitu. Iya. Akhirnya dia bisa tenang. Wow. Bisa tenang. Wow banget. Kemudian yang paling wow itu adalah waktu itu kita ada kelas menggambar kan di Iya. sekolah itu. Kemudian dia menggambar keren banget. Ternyata bakatnya justru digambar itu ya. Dan Iya. dia ketika menggambar itu dia seneng banget sampai lupa lah kasarnya Betul. gitu ya. Jadi bisa Dan tenang. iya, yang kita lihat itu kan perbedaannya kalau di sekolah umum harus mengikuti gambar yang ada. Iya, dipaksakan harus mengikuti Iya, lah lebih banyaknya ya. mencontoh begitu atau mirroring gitu ya. Iya. Kalau di sekolah kami kan yang tadi, setiap anak bebas boleh. Kita cuman kasih taunya teknik-tekniknya aja. Jadi waktu itu tuh pakai cat air, jadi kita kasih tahu tekniknya, dia buat gambar dan wow itu keren banget. Sekarang anaknya udah mau SMA. Jadi 3 SMP sekarang anaknya, dan bakat itu masih terus diasah dan dilakukan. Kalau lihat Instagramnya kita, mungkin sering muncul tuh anak itu. Boleh disebutkan juga mungkin Instagramnya buat mami-mami yang di rumah nih yang pengen tahu. Iya, Instagram kita ada 2, Sahabat Anak Terang dan SAT Academy. Kalau yang Academy itu untuk yang SMP SMA, kalau yang SD itu Sahabat Anak Terang. Kebayang sih buat kayak tadi ya opa-omanya gitu, kakek neneknya tuh kayak aduh ini harus gimana dan kayak aduh ini hadiah banget gitu. Sepertinya sampai bisa ketemu seperti itu kan hadiah banget lah buat mereka gitu. Kebayang leganya gitu dan menjadi dampak juga sebenarnya ya. Sekarang tuh anak ini kalau kita kasih satu goresan aja di kanvas atau di buku gambar, kita minta dia terusin, dia akan meneruskan suatu gambar. Keren banget itu. Keren banget. Itu baru satu yang ketahuan Iya. ininya, bakatnya. Dan yang kedua ya, masih ada. Di sekolahan waktu itu kita ada yang donasi piano. Tapi ya karena namanya anak-anak istimewa ya, banyak yang kayaknya menekan tutsnya itu dengan tidak proper gitu ya, jadi rusak pianonya. Iya, kebayang sih. Ya tutsnya jadi ada yang gak bunyi ataupun ada yang fals. Iya. Tapi anak yang tadi masih anak yang sama, dia tiba-tiba duduk di situ dan dia mainin dan dia bisa ganti-ganti kuncinya sampai menemukan gak fals. Itu tuh jenius banget sebenarnya ya, malah ya jenius loh. Iya. Karena gak semua orang bisa dengar semua nada yang falasnya pun bahkan mungkin salah gitu, tapi dia bisa bikin jadi nada yang benar gitu ya. Kita bilang ke maminya, "Mam, anaknya les piano ya?" "Enggak, Miss, nggak pernah. Menyentuh juga nggak pernah." Terus kita videoin, sejak saat itu juga langsung dilesin. Oke. Iya, dari yang cuma 1 tangan, 2 tangan, sekarang udah pakai kaki. Wah, udah deh. Kalau diagnosanya tuh apa ya? Kalau buat yang anak tadi yang diceritakan, tapi sampai bisa ketemu ininya. Memang sejak kecil kayaknya nggak pernah dibawa ke psikolog ataupun ke dokter, jadi tidak ada diagnosa awal. Tapi kalau kita lihat ya memang dia punya gifted, jenius. Jenius ya? IQ Iya benar di jenius. atas rata-rata. Wow. Jadi memang untuk orang tua yang ya terutama orang tua yang punya anak kelihatannya jenius, IQ-nya di atas rata-rata, ya tetap harus concern sama anaknya, terutama di area sosial emosional. Biasanya ya Tuhan selalu adil, ada yang tinggi, ada yang kurang. Oke, ya kadang yang aku tahu ya, maksudnya anaknya tuh benar-benar jenius banget di pendidikannya, tapi untuk sosialisasinya jadi kurang. Betul. Kayak gitu ya. Nah itu yang harus nanti sama kita dibantu ya.
Oke, kalau nggak pindah sekolah nih, maksudnya cuman untuk konsultasi doang bisa nggak sih Bu Francine? Nah, Maksudnya boleh. Jadi karena kita menerima observasi mm-mm, gitu. Jadi nanti kita akan coba lihat eh, disleksi atau tidak. Itu ada indikatornya yang bisa kita cek begitu. mm-mm, Kemudian oke, ya kita lihat. Biasanya yang kita lihat itu di area pedagog. Artinya kita lihat dia punya kesulitan di area apa. oke. Nah tadi kan bilang ada satu orang lagi nih yang cukup berkesan buat Bu Ya, Francine nih, boleh cerita dong? boleh. Satu anak lagi baru banget join. Oke, Mirip sih permasalahannya di sekolah lamanya selalu dibilang anak nakal, padahal baru kelas 1 SD. hmm, Bayangin ya, 1 SD masih kecil, masih lucu, iya, imut-imut gitu ya. Tapi di sekolahnya itu udah disebutnya selalu anak nakal. Dan yang paling bikin aku nangis saat itu waktu orang tuanya datang, apa yang terjadi? Anak tersebut setiap hari Senin upacara, iya. anaknya dipanggil ke depan, di depan semua anaknya lain, sama gurunya dibilangin, kalian jangan seperti anak ini ya. Aduh kesian banget sih. Anak ini tuh A, B, C, D, dan lain-lain. Dijudge banget ya Ya, langsung ya. satu Wow. upacara lo bayangin. Waktu ya semua kumpul, orang tuanya juga yang udah oh my god gitu ya, akhirnya ditarik juga, ya udah pindah Iya. ke kita. Nggak kebayang sih betapa sakitnya gitu perasaan si anak ininya juga ya, Ya, sakit banget pasti. ya dipindah ke kita sehari 2 hari memang perilakunya wah sumpah serapah keluar Oh oke, semua, gestur tubuh dan lain-lain itu keluar semua gitu. Aku cuma bilang kita sayang sama kamu, kita beda dari teman-teman kamu yang lain, semua mau sayang sama kamu dan mau melindungi kamu. Tiap hari itu yang kita bilang, teman-temannya juga semua sama, saling peluk. Biasanya kalau kita di sekolah itu ya cuma bilang, "Kamu aman, kamu temenku," gitulah bahasanya wow. anak-anak. Dan sekarang nice sekali. Begitu love bank-nya diisi ya, berarti dia tuh sebenarnya Iya, terluka di dalamnya, sangat terluka ya. betul. Oke. Aduh, hebat banget nih Bu Francis maksudnya sampai punya hatinya bener-bener aku bisa rasain dari sini ya bahwa Bu Francine itu bukan cuman sekedar mengajar tapi bener-bener peduli dengan emosional anaknya, dengan hati anaknya, dengan apapun ternyata mereka itu luar biasa sebenarnya Iya, bahkan bisa menemukan kejeniusannya ya. mereka Jadi hanya butuh dipahami sebetulnya. betul. Bahkan kebanyakan memang kalau aku lihat ya untuk anak-anak di rumah para mompreneur juga sama sih pasti. Mereka itu bukan nakal, tapi mereka itu butuh dimengerti, butuh lakbengnya diisi. Karena kalau kalau enggak kan kita kayak kaca yang pecah gitu, yang kosong kan. Ketika dia diisi, dia tuh ternyata bisa loh nice, ternyata bisa ya berlaku yang dengan baik gitu. Oke, apa sih yang jadi harapan sekolah Sahabat Terang hadir di dunia pendidikan di Indonesia ini? Kalau boleh saya tahu ini baru di Bandung atau mau ada rencana kah maksudnya? Kan ini sampai di Indonesia. Iya, kita baru di Bandung. Baru di Bandung Iya, ya. tapi memang kita sedang enggak, sekolahannya sendiri sih kita memang hanya di Bandung, tapi yang kita lakukan itu adalah mencoba meng-guidance, mencoba memberikan pelatihan dan lain-lain untuk se-Indonesia. Jadi Oke. kita sudah lakukan sekitar tahun kedua, ini namanya Gerakan Bhinneka, di mana kita secara online, secara masif begitu ya, baik itu berkeliling Indonesia maupun bikin seminar-seminar online untuk bantu orang tua ataupun guru-guru supaya memahami apa itu disleksia dan bisa membantunya. Wow, keren banget. Jadinya malah jadi pelopor juga ya ini ya untuk membawa ilmu ini ke lebih Ya, banyak orang supaya lebih aware juga kali ya. betul. Karena Betul. kalau kita hanya membuat sekolah, kita kan butuh tenaga pengajarnya. Betul, Nah, iya. tenaga pengajar ini kan ya kita tahu sama-sama ya, Kurang mencarinya banget ya. itu ya Dan yang sulit. punya hati sih terutama kalau Iya. menurut aku. Makanya daripada kita kalau buka cabang di mana-mana, kayaknya ya tempat dan lain-lain itu kan butuh waktu, butuh apa namanya keterampilan dan lain-lain. Jadi kita lebih menyasarnya ada pada pelatihan untuk orang tua dan guru-guru.
Oke, Gitu. butuh kesabaran ekstra juga ya, kebayangkan kayak tadi tuh ngalamin tuh minggu-minggu pertama Iya. seperti Kalau yang kita bilang bukan butuh sabar sih, tapi kita menghilangkan ekspektasi. mind blowing banget. Iya. Wow, wow, Jadi keren kalau kita banget. nggak punya ekspektasi, kita kan nggak perlu sabar. Ketika kita lihat Wow. anak-anak lari-lari, kalau ekspektasi kita bilang adalah kenapa sih anaknya nggak bisa duduk, itu kan ekspektasi. Tuh, Iya, tapi kalau kita nggak punya ekspektasi itu, kita hanya lihat, oh dia lari-lari, oh dia butuh pergerakan, oh dia nggak nyaman di ruangan ini, makanya dia wow. lari-lari. Nggak butuh ekspektasi, tapi kita lagi-lagi butuh memahami anak tersebut. Oke, kalau gitu aku penasaran treatment yang selain yang tadi ya, maksudnya selain jangan ada ekspektasi. Nah, kalau misalnya kalau kita kan mami-mami pasti di rumah nih ya pasti kayak kepengen, nih anakku pengennya saat ini belajar, saat ini makan, saat ini apa, tapi sambil belum mengerti kebutuhan si anaknya. Kalau menurut Bu Francine gitu, yang terbaik tuh melakukan selain tadi ya, yang tanpa ekspektasi harusnya gimana sih kita nemenin anak itu? Sebagai orang dewasa nomor satu pasti cinta dan kasih sayang, Yes. itu udah wajib. Kemudian kalau secara teknikalnya yang paling berdampak untuk anak-anak ini adalah rutinitas, Seperti begitu. apa tuh? Mungkin kita sering dengar ya, kalau orang tua jemput anaknya, gimana Miss anaknya di sekolah? Baik kok, nurut. Iya, iya, Ya, terus sering orang tuanya ngecek. bilang, ya kenapa ya kalau di rumah enggak? Kenapa ya kalau di Ah, rumah bandel banget? Bener nggak tuh? iya betul 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 banget. Ya, karena yang membedakan itu adalah rutinitas. Oke. Di sekolah itu semuanya terjadwal. Hmm, Ganti pelajaran juga ada jadwalnya, ada belnya. oke. Waktu istirahat ada batasannya. Semua terjadwal ya. Ya, kalau di rumah ada nggak tuh jadwal? Nggak ada tuh. Nggak ada. Iya Nah, itu iya yang iya. sebetulnya membuat anak-anak jadi maladaptif. Oke. Karena di rumah tidak ada jadwal. Dia bingung, aku di rumah harus apa? Aku di rumah harus apa? Harus Wow. diam di mana, harus melakukan apa? Karena itu tidak ada jadwal, tidak tahu harus melakukan apa dan di mana, jadinya seperti maladaptif. Oke. Padahal mamanya juga yang sibuk ya, dia tidak memberitahu nih anak tuh harus Iya. apa gitu. Tiba-tiba ngomel aja, kamu kok belum kerjain PR? Wah, nadanya udah. Nah, itu. Iya 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 iya. Kalau kita sama memperlakukannya seperti di sekolah, jam sekian sampai jam sekian berapa menit kamu harus lakukan apa, jam sekian harus lakukan apa. Pokoknya sama seperti sekolah, ada rutinitas, ada jadwal, aman kok anak-anak. Wow. Ini Nah, luar itu biasa tips banget yang bisa sih. dibuat dan dilakukan di rumah. Selain yang tips tadi, mungkin dari Bu Francine ada satu patah dua patah kata terakhir buat kita para mompreneur, terutama mama-mama yang punya anak-anak gitu. Dan mamahnya kan pasti sebagai entrepreneur sibuk juga ya gitu. Ada kiat-kiat kah dari Bu Francine? Eh, Anak-anak ini tuh bukan manusia yang kecil yang tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Tapi tolong pandanglah anak-anak ini seperti manusia juga yang Wow, punya hak, punya kewajiban, punya keinginan, dan punya pemikirannya sendiri. wow. Jadi aku selalu bilang bahwa kita sebagai orang dewasa harus mau memahami anak-anak itu dan harus berubah untuk anak-anak itu. Oke, karena ada yang bilang kalau anak-anak kan nggak pernah jadi orang tua ya, tapi orang tua tuh sebenarnya pernah jadi anak-anak. Dan bahkan mereka pernah mungkin merasakan apa yang dialami dulu waktu nggak enak sama orang tua Iya, sebelumnya ya. betul. Wow, luar biasa banget nih, senang banget ada Bu Francine di sini. Boleh nggak sekali lagi Bu Francine untuk bagikan tadi IG-nya apa supaya untuk mungkin mama-mama yang mau belajar lagi atau yang punya hati tergerak untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, untuk IG sekolahnya kita ada di Sahabat Anak Terang dan juga SAT Academy. Kita lokasinya di Bandung. Untuk belajar lebih banyak, untuk mengenal lebih banyak tentang anak-anak disleksia, boleh follow IG-nya Gerakan Bineka.
Wow, terima kasih Bu Sama-sama, Francine. terima kasih. Terima kasih ya Moms yang udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya yang gak kalah menariknya, yang membantu para mompreneur atau mami-mami dan entrepreneur di podcast Precious Mom. Saya Jen sebagai host. Bye-bye. Bye, thank you. Thank you.